Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin usaha fintech peer-to-peer atau P2P lending PT Investri Radika Jaya atau Investri pada Senin 21 Oktober lalu. Sebelum vonis akhir ini, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Investri untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan Ultimate Beneficial Owner atau UBO, pemegang saham Investri. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah Investri mencuat ke publik sejak tahun lalu. Perusahaan yang didirikan oleh Adrian Gunadi membukukan lonjakan kredit macet. Kredit macet itu pun semakin menumpuk dan hingga 12 Januari 2024 Investri memiliki rasio tingkat wan prestasi di atas 90 hari 12,58%, melebihi ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 5%. OJK pun mengambil sikap dengan memberikan sanksi administratif pada awal tahun ini. Pada bulan yang sama, pemegang saham mayoritas Investri Singapore Pte Ltd memutuskan untuk memberhentikan Adrian Agunadi dari posisi direktur utama. Kita ke informasi berikutnya dari Timur Tengah. Perang di Arab masih terus membara. Kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan ke pangkalan militer Israel di Tel Aviv Selasa waktu setempat. Menurut juru bicara Yahya Sari, Houthi telah menargetkan pangkalan militer Israel di Tel Aviv menggunakan rudal balistik hypersonic. Houthi sendiri adalah kelompok yang bersekutu dengan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon yang tengah berperang melawan Israel. Houthi menjadi bagian dari kelompok perlawanan yang merupakan proksi Iran di Timur Tengah dan sudah sejak November melancarkan serangan ke kapal-kapal terafiliasi Israel di Laut Merah. Serangan serupa juga dimuat laman Israel The Jerusalem Post. Mengutip Lam Al-Masirah, kelompok Houthi mengklaim bahwa rudal berhasil mencapai target mereka melewati intersepsi Amerika dan Israel. Menurut Houthi, operasi ini merupakan kemenangan bagi perjuangan rakyat Palestina dan Lebanon untuk mendukung perlawanan mereka. Masih dari mancanegara, perang Presiden Rusia Vladimir Putin dan sejumlah negara untuk menghabisi dolar Amerika Serikat sepertinya segera dimulai. Hal ini setidaknya terlihat dari terselenggaranya konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2024 yang kini dilakukan di kota Kazan, Rusia. Dimulai Selasa kemarin, beberapa sekutu utama Rusia dilaporkan telah berkumpul. Pertemuan ini diharapkan Kremlin akan menunjukkan ke Barat bahwa upayanya selama ini mengisolasi Rusia karena perangnya di Ukraina telah gagal. Setidaknya 20 pemimpin dunia telah hadir di KTT itu, mulai dari negara anggota seperti Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Kelompok BRICS yang diperluas sekarang mewakili sekitar 45% populasi dunia dan 25% produk domestik bruto global. Dalam ramalan IMF, BRICS bisa mengalahkan G20, kurangi dolar, dan hempaskan SWIFT. Masih dari internasional, kali ini kita ke Amerika Serikat. Ketidakpastian pemilu Presiden Amerika Serikat mendorong meningkatnya permintaan terhadap safe haven. Hal ini mendorong harga emas kembali mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa dan hanya butuh beberapa poin lagi menyentuh level 2.800 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Pada perdagangan Selasa 22 Oktober, harga emas di pasar spot ditutup melesat 1,06% di level 2.748,38 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Penutupan tersebut menjadi penutupan tertinggi sepanjang masa harga emas. Penguatan ini juga memutus rekor buruk emas yang turun 0,02% pada perdagangan Selasa. Harga emas melejit 1% hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Selasa karena faktor-faktor meningkatnya permintaan aset safe haven yang didorong oleh ketidakpastian pemilu Amerika Serikat dan geopolitik Timur Tengah. Dikombinasikan dengan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter AS lebih lanjut untuk memperkuat lonjakan emas batangan. Emas batangan yang dianggap sebagai nilai lindung terhadap ketidakpastian geopolitik dan ekonomi telah naik lebih dari 33% sepanjang tahun ini mencapai beberapa rekor. Suku bunga yang lebih rendah juga meningkatkan daya tarik untuk menyimpan emas.